Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kalian nanti kalau aku tanya kayak misal mbak-mbaknya ini dari mana? Kayak misal Mbak Rizky itu dari kos, habis ngerjain tugas kayak gitu. Kayak Nuha, misal kayak juga kelas. dari apa? Dari kelas habis Nah, ujian. dari kelas habis ujian, terus Nina kayak pokoknya terserah. Habis kelas juga ya. Habis ujian juga. Oke. Ya, hari minggu ujian ya. Oke. Siap. Ini yang jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbaknya pada cantik-cantik ini habis kemana ini? Kebetulan aku dari kos. Dari kos. Oke. Habis ngapain tadi Mbak di kos? Habis nugas ya karena minggu ujian. Oh iya. Oke. Terus Mbaknya? Aku habis ujian baru aja selesai. Alhamdulillah. Oh iya, ini minggu UAS ya? Iya. Oh, oke. Terus Mbaknya? Sama sih. Oh, sama. Habis dari kelas ujian juga. Ujian. Mbaknya jurusan apa Mbak? Dari jurusan psikologi. Oh, psikologi. Terus Mbaknya? PG PAUD. PG PAUD. Terus Mbaknya? Matematika. Oke. Sebelum kita memasuki sesi konselingnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini nama saya Dwi Wulan Septiani. Kalian bisa memanggil saya Mbak Ulan atau Kak Ulan atau Bu Ulan, gitu, terserah kalian senyamannya kalian. Jadi di sini saya akan menjadi ketua kelompok atau dalam apa itu kayak konselor sebayanya kalian untuk menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, sebelum kita memulai, kalian pernah nggak dengar pepatah tak kenal maka ta'aruf? Pernah. Oke. Sebelum kan saya belum kenal mbak-mbaknya sekalian kan ya. Nah, boleh nih diperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Mbak siapa ya? Mbak ini dulu deh. Oke, ini perkenalannya apa aja nih? Perkenalannya kayak nama, terus jurusan, sama dari universitas mana. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Amelia Putri dari jurusan PG PAUD UM. Oke, Mbak Rizky ya? Iya. Oke, terus selanjutnya? Saya Nakia Nuha dari Matematika Murni UM. Matematika Murni UM. Oke, wah jurusan matematika kayaknya sulit banget ya Mbak ini. Iya. Oke, terus Mbaknya? Aku Raupa Syahida Marina, bisa dipanggil Nina, dari psikologi UM. Oke, Mbaknya ini asal mana Mbak rumahnya? Apakah asli Malang? Enggak, asalnya dari Ngawi. Oh, Ngawi. Oke, Ngawi itu kayak Jawa Timur ya? Iya. Oke. Nah, apa itu, kan kalian udah perkenalan nama-namanya nih. Kalian bisa nggak nyebutin fun fact dari diri kalian tuh seperti apa? Apakah tahu? Boleh. Fakta unik dari diri kalian tuh kayak seperti apa gitu, kayak entah itu kayak kehidupan sehari-hari lah, kayak kehidupan berkuliah lah, kayak itu kayak gitu. Apakah paham? Fun nggak ya? Oke. Ya takutnya nggak fun nih ya. Sebenarnya dia unik tapi di orang lain nggak lucu kan, jadinya apa ini? Enggak apa-apa, itu kan hanya fun fact gitu kan ya. Oke. Dari Mbak Nuha mungkin? Aku apa ya? Aku tuh cepat bosen, jadi selalu mencoba hal-hal baru. Hal baru. Oke. Hal barunya tuh kayak apa Mbak? Kayak suka kayak memasak, apa kayak hobi badminton atau apa gitu? Iya, jadi kayak apa? Ya kalau bosen tuh kayak pengen ngerjain apa gitu, bikin-bikin atau masak yang aneh-aneh, atau kemarin terus nyoba ngerajut. Terus kalau misalnya itu kayak jalan-jalan kemana gitu, lewat jalan beda gitu. Oh, wah banyak kali ya Mbak yang Mbak Nuha lakuin itu. Oke, bagus. Terus Mbaknya? Kalau aku sih bisa naik motor tapi nggak bisa parkir. Oh, Oke. Ini kayaknya harus gimana Mbak? maksudnya kayak gini loh, kalau parkirannya itu padat, aku nggak bisa parkirnya gimana. Soalnya mesti harus nabrak motornya orang lain. Harus itu nabrak. Oh ya ampun. Jadi kalau
Mbaknya kan tiap hari kan ngampus kan ya, bawa motor gitu. Nah itu kalau semisal parkirannya penuh itu Mbak Nina parkir ke lain tempat apa di tempat itu? Nah biasanya kalau kelihatan dari jauh udah penuh, udah ada tanda penuh, ya udah aku nyari tempat yang lain. Oh, oke. Jadi ada opsi yang lain gitu ya Mbak, tempat parkiran. Oke, terus Mbaknya? Kalau saya kayaknya apa ya? Sebenarnya banyak hal unik, cuman kayaknya paling unik itu adalah makan bakso atau mie ayam itu harus pakai nasi. Harus pakai nasi? Ya nggak harus sih, tapi lebih dominan harus pakai nasi. Oh, oke. Kalau bakso masih mending ya pakai nasi, tapi kalau mie ayam itu udah karbohidrat tambah nasi gitu, kayak bukannya kayak karbohidratnya double tuh Mbak ya? Nyemak-nyemak. Iya bener. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih, kalian sebelumnya udah pernah ngikutin sesi konseling belum? Belum sama sekali. Oke, jadi ini baru pertama kali ya? Iya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kayak asas dan etika dalam konseling yang harus kalian patuhi dalam 30 menit ke depan. Nah, jadi yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini kalian bisa cerita tentang apa masalah yang kalian alami tanpa takut dibocorkan oleh teman-teman di forum ini gitu. Dan teman-teman juga harus berkomitmen bahwa masalahnya teman yang lain tuh nggak boleh bocor, apalagi kayak diomongin gitu ke di luar forum ini gitu. Jadi mbak-mbak sekalian jangan takut menceritakan masalahnya kepada saya gitu. Apakah paham? Oke, terus yang kedua ada asas ketersediaan. Jadi mbak-mbak ini siap gitu ketika menjalani konseling dengan saya selama 30 menit ke depan. Dengan perasaan kayak senang gitu, terus kayak pokoknya siap untuk menceritakan masalahnya. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, jadi asas kesukarelaan ini jadi mbak-mbak itu datang ke sininya itu tanpa ada paksaan dari orang lain. Dalam artian mbak-mbak itu kesininya itu kayak atas kemauan sendiri nih gitu. Nah, saya mau nanya nih, mbak-mbak itu kesininya atas kemauan sendiri apa emang dari paksaan dari pihak luar gitu? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Oke, terus mbaknya? Kemauan sendiri. Sama ya. Oke. Sebelumnya saya akan memberi waktu selama 30 menit atau kalau ada lebih 35 menit ke depan ya Mbak. Apakah cukup? Cukup. Oke. Sebelumnya nanti kita bahas satu masalah dari mbak-mbak ini ya. Jadi yang dibahas tuh baru satu orang aja gitu. Nanti kalau satu orang ini sudah selesai, bisa diganti dengan mbak yang lainnya ini. Apakah paham? Oke, sebelum sesinya dimulai, saya izin mencatat ya Mbak untuk agar saya itu tidak lupa akan masalah-masalah dari Mbaknya dan mencatat poin-poinnya. Oke, sebelum dimulai ini apakah Mbak mau minum dulu atau ke kamar mandi dulu? Enggak. Oke, bisa kita mulai ya? Oke, silakan. Mbak siapa yang berkenan untuk bercerita terlebih dahulu? Saya deh. Oke, Mbak Rizky. Silakan Mbak. Oke, jadi masalahnya ini tuh sebenarnya cukup umum, tapi kalau di saya karena kan saya semester 6 sekarang, jadi masalah tuh mungkin sudah berat gitu kan, karena udah semester tua. Jadi di semester ini tuh sebenarnya problemnya itu lebih ke luar sih, karena jadwal yang padat, terus kayak tugas-tugas itu juga banyak, dan kadang tuh kayak satu orang atau beberapa orang tuh kayak mintanya cepat, padahal kita pun sebenarnya punya batasan kan kalau mau melakukan sesuatu. Nah itu jadi kayak tekanan atau pressure. Nah sebenarnya selain masalah tugas atau akademik di kampus tadi itu juga pasti kita ada problem lah sama keluarga atau apa ya, walaupun itu cuma masalah sepele atau apa kan kadang kayak bisa berdampak ke perkuliahan juga gitu. Itu jadi ngerasa sedikit tertekan gitu. Jadi kayak efeknya tuh ke tugasnya jadi numpuk, terus kadang malas-malasan, nguring-nguringan gitu. Kadang seharian di kos aja nggak keluar kemana-mana, terus tugasnya ditinggal, dan akhirnya
malah nggak kepegang sama sekali gitu dan ngerjainnya mepet. Oke, saya sangat paham apa itu perasaannya Mbak Rizky pada saat itu. Ya emang ya, apa itu kayak semester 6 tuh kayak udah kayak tugas tuh udah banyak, apalagi mendekati skripsi gitu ya Mbak, apalagi tekanan dari luar-luar gitu, jadi membuat Mbak Rizky kayak tertekan gitu akan masalahnya. Oke, terus Mbaknya? Kalau aku karena aku masih semester 2 ya, jadi gimana ya, agak kan meskipun udah 1 tahun tapi masih bisa dibilang apa ya, bisa dibilang masih adaptasi lah gitu. Jadi kayak wow gitu. Kalau misalnya karena dulu tuh saya kan mondok, nah semua tuh apa tuh diaturin sama pondok. Jadi sekarang waktunya ngapain, terus nanti waktunya ngapain, habis ngelakuin ini ngapain, terus juga ya apa diaturin lah, apa disediain waktu, disediain apa ya waktu sih, maksudnya diatur lah hidupnya. Sebentar kalau sekarang itu keluar makan cari sendiri, terus waktu ngatur sendiri, kamu mau bangun jam berapa itu terserah gitu. Terus juga kalau masalah tugas ya, kalau dulu waktu masih di pondok dikasih PR bisa ngerjain bareng karena waktunya juga bareng. Sekarang waktunya sekolah, sekarang waktunya ngerjakan PR, sekarang waktunya hafalan gitu. Tapi kalau sekarang sama dosennya bahkan dikasih tugas suruh belajar sendiri, terus sama dikasih deadline doang gitu, nggak dikasih yang ngatur ngerjakan tugasnya kapan itu kan kita sendiri gitu. Nah itu akhirnya masih berperang dengan kayak kemalasan, terus kayak kegiatan-kegiatan yang tadi itu yang pengen dilakukan gitu. Karena dulu memang kita itu waktu masih di pondok gitu ya, memang nggak bebas ngelakuin apa-apa gitu. Tapi akhirnya tugas-tugas kita itu selesai karena memang dipaksa untuk memprioritaskan tugas-tugas kita gitu. Tapi kalau sekarang terserah kita, pokoknya tugasmu harus selesai, nggak tahu gimana kamu ngaturnya gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak yang gimana-gimana, cuman akhirnya bebannya tuh akhirnya yang setahun ini menjadi kebiasaan adalah ngerjakan apa-apa itu selalu mepet deadline. Kalau nggak mepet nggak bisa ngerjakan, nggak bisa, maksudnya jatuhnya sekarang nggak bisa gitu. Kayak nggak maksimal, meskipun ngerjakan mepet deadline juga jelas nggak maksimal ya gitu. Jadi kayak harus mepet banget gitu. Besok dikumpulin berarti dikerjakan nanti malam. Mau di plan dari kemarin tuh kayak nggak kerjakan gitu, nggak selesai. Oke. Jadi apa itu masalahnya Mbak Nuha itu kayak Mbak Nuha kan semulanya anak pondok gitu kan ya, terus tiba-tiba kuliah nih dan masih beradaptasi atas apa itu kayak tugasnya gitu kan. Semulanya di pondok itu kayak apa-apa diatur gitu, jadi kayak lebih teratur gitu. Sementara di kuliah ini lebih bebas gitu, mau ngerjain kapan aja, kayak di mana aja gitu, terserah Mbak Nuhanya aja. Dan dosennya itu kayak juga nggak peduli kamu mau ngerjain kapannya gitu kan ya, dan menyebabkan hal itu Mbak Nuha tuh kayak lebih malas-malesan, suka kayak mengerjakan tugasnya tuh kayak lebih di akhir-akhir waktu gitu kan ya Mbak. Oke, ceritanya dikit dulu ya Mbak. Terus yang ketiga ini Mbak Nina. Kalau dari masalah aku sendiri sih ya nggak jauh-jauh dari tugas kuliah ya. Apalagi kan di psikologi itu kan mendekati UAS ini masa-masanya project, dan hampir semua project itu kelompok. Jadi kalau kita mau ngerjain sendiri itu nggak bisa, harus nunggu teman-teman yang lain. Nah masalah terbesarku itu dari teman-temanku sendiri sih Kak. Kayak apa ya, dari satu kelompok misalnya ada 6 orang. Nah biasanya yang 4 orang ini biasanya mereka itu diem aja. Jadi yang kerja cuma 2 orang. Juga sering nih temanku, padahal deadline-nya hari ini, tapi dia pagi itu belum selesaiin bagiannya kayak gitu. Oh, jadi kayak Mbak Nina mempunyai masalah dengan temannya gitu terkait kelompok gitu kan ya, kayak terjadi kayak kesenjangan gitu antara teman yang satu teman yang lain gitu. Yang satunya ya lumayan aktif gitu, yang satunya malah kayak
leha-leha kayak leyah-leyah gitu kan ya, terus nggak mau ngerjain tugas secara kompak gitu kan ya, jadi kayak menghambat kinerjanya kelompoknya Mbak Nina gitu kan ya. Oke. Dari ketiga masalah ini mempunyai kayak beban tersendiri ya gitu ya Mbak. Nah, jadi berhubung ini ada pembatasan, jadi satu orang saja yang dibahas. Nah, menurut kalian yang masalahnya dibahas itu yang paling berat itu siapa? Boleh masalahnya Kak Rizky aja deh, soalnya udah semester 6 gitu ya. Oke. Jadi inspirasi bagaimana nanti kalau kita itu. Terus Mbak Nuha juga? Iya. Mbak Rizky? Oke. Apakah Mbak Rizky berkenan untuk menceritakannya lebih banyak lagi? Insya Allah. Oke. Boleh diceritakan Mbak Rizky? Jadi di semester 6 itu sebenarnya untuk saya tuh sebenarnya nggak ambil 24 SKS kan, karena harusnya itu sudah jadi sekitar 22 atau 20-an. Nah, tapi ternyata ada miskomunikasi sama dosen. Jadi sampai sekarang itu saya belum ketemu sama sekretaris departemen. Yang menyebabkan saya tuh jadi ngambil 24 SKS gitu. Dan itu ada salah satu matkul yang harusnya sudah diambil satu kali aja, dan semester ini harus jadinya double gitu. Dan itu nanti entah keluaran nilainya seperti apa saya juga nggak tahu. Nah, itu jadi kayak beban tersendiri, karena pun mata kuliah itu tuh sebenarnya sudah didapatkan tapi diulang lagi gitu. Saya sempat tanya juga ke dosen pengampu matkulnya, ini gimana, apa saya bisa nggak ikut kelas ini gitu, tapi kalau misalnya mau join apa boleh gitu, tapi tanpa daftar di KRS seperti itu. Nah, tapi kalau dosennya itu malah menyarankan saya ke sekretaris departemen, tapi sekretaris departemen itu kayak sibuk banget gitu. Jadi kayak ya wis lah, nggak ada tanggapan apa-apa. Itu ya Mbak, kayak Mbak Rizky kan udah semester 6 gitu kan ya, kan apa itu kayak matkul yang seharusnya Mbak Rizky itu udah dapet di semester sebelumnya ya Mbak, tapi Mbak Rizky malah ambil lagi. Itu di atas suruhan dosen apa emang ada sendiri gitu matkulnya? Sebenarnya itu ada sendiri matkulnya, cuman karena departemen PAUD kemarin itu pas KRS-an atau penjadwalan mata kuliah itu agak ribet, jadi akhirnya menyebabkan semua matkul itu masuk di KRS saya. Jadi totalnya 24. Itu jadi beban tersendiri, karena kan saya juga selain kuliah kan ikut UKM, terus ada beberapa komunitas, dan itu tahun ini lagi hektik-hektiknya gitu, karena saya sebagai penanggung jawab atau kepala divisi, jadi kayak itu ada tekanan gitu loh. Dan ya sama sih seperti Mbak Nina tadi, kalau misalnya Mbak Nina mungkin di akhir projectnya, kalau saya tuh dari awal tuh udah project semua, jadi kayak ya mau nggak mau harus dikerjakan, dan itu kebanyakan juga kelompok, pun kelompoknya tuh kadang kayak nggak leluasa gitu. Jadi kayak ada tekanan kalau misalnya saya mau berpendapat, dianya lebih lebih condong ke menolak gitu, nggak mendengarkan. Jadi kayak ini gimana gitu. Oke, saya sangat memahami perasaannya Mbak Rizky, kayak menghadapi itu semua tuh kayak berat banget ya, apalagi ditambah kayak teman-teman yang nggak suportif, kayak padahal ada project gede gitu kan ya, dan kurang tanggung jawabnya gitu sebagai anggota gitu. Nah, sekarang kan Mbak Rizky tadi sudah kayak apa itu menyebutkan kalau Mbak Rizky mempunyai kayak menjadi beban tersendiri gitu kan ya. Nah, itu bebannya dalam bentuk apa sih Mbak? Kayak tekanan akademik lah, apa tekanan dari UKM lah gitu? Kalau bentuknya lebih ke tekanan waktu sih, kayak susah manage waktu. Kayak kan kampus sama kos saya itu juga jauh, jadi kayak agak PR gitu, setiap hari harus bolak-balik, dan itu hampir setengah jam kalau macet. Jadi kayak ya selain manage waktunya, capek fisik juga, kayak gitu, capek. Oke. Nah, keinginan Mbak Rizky dalam sesi konseling ini apa sih? Kayak biar bisa Mbak Rizky menjadi lebih baik, itu keinginan Mbak Rizky itu apa buat kedepannya? Mungkin dengan konseling ini kayak kita bisa berbagi gitu kan. Jadi mungkin tekanan yang sebelumnya numpuk itu bisa kayak nguap, atau kayak berbagi dengan temen, kayak diceritain kan plong tuh biasanya kalau kita curhat sama temen ya. Itulah.
Oke. Nah, kan Mbak Rizky tadi juga apa itu kayak stres gitu kan ya, lumayan stres dalam menghadapi itu semua itu kan ya. Nah, pas stres itu apa sih yang Mbak Rizky lakukan itu? Ini sebenarnya agak lucu sih. Jadi kalau saya jadi kalau saya Frustasi. lucu gitu sebenarnya. Jadi kalau saya Gak apa Mbak? itu lucu banget. Emang lucunya kenapa? Saya itu kalau misalnya stres gitu ya, di kos itu saya bersihin semuanya. Iya serius. Iya kan, jadi kos saya itu lantai 3 ya. Jadi di lantai 2 saya bersihin sama lantai 3. Serius. Sedapur-dapurnya, sekompor-kompornya saya bersihin. Wow. Kayak ya ampun, kan udah stres ya. Iya. Tapi saya tuh malah cari kerjaan gitu. Oh. Kayak ada aja nih garap gitu. Kadang saya ngomong kayak aku mau tidur gitu, tapi nggak jadi gitu. Malah bersih-bersih lantai 2, lantai 3, sampai kadang kayak bapakku sih, Mbak sebenarnya nggak capek gitu. Kadang habis baru pulang kuliah gitu kan, tapi tetap bersih-bersih. Terus abis bersih-bersih itu apakah kayak tepar banget, kayak merasa kayak capek banget, apa pikiran malah plong gitu? Habis bersih-bersih itu malah lega gitu. Oh. Gak tahu kenapa, tapi ya habis itu langsung kayak tidurnya lebih pules gitu. Jadi kayak lucu aja gitu. Kalau misalnya stres kan harusnya capek, ini enggak, bersih-bersih, semuanya dibersihin. Kayak aneh gitu sih. Agak aneh kan, kayak hah gitu, ini gabut apa gimana gitu. Oke. Terus tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman apakah ada? Gini sih, biasanya kan orang kalau stres itu ya coping, cara dia tuh mengatasi kan. Kalau dari aku sih makan ya. Tapi Mbak Rizky ini bener-bener bersih-bersih. Serius, kayak aku juga bingung gitu, kayak kenapa sih nggak bisa diem gitu, padahal udah seharian capek gitu. Biarpun kadang tengah malam itu malah kayak nyetrika atau apa gitu, gabut gitu, lagi stres. Tapi nggak ada keinginan buat pengen makan banyak gitu. Enggak sih, kalau itu ada fasenya sendiri tuh biasanya pas PMS gitu. Oke. Kalau stres paling bersih-bersih doang. Terus dari Mbak Nuha? Enggak sih, masih iya sih, maksudnya kayak Lucu nggak capek bersih-bersih gitu. Iya. Pasti Lucu kita nggak kan sih? paling teman tuh kayak capek gitu, ya udah ditinggal tugasnya Tidur harus ya. apa kayak main apa kayak, tapi Tidur mantap sih, produktif. Bagus sih. Iya sih, kayak apa itu kayak belum umum ya dilakukan oleh kayak orang-orang kayak kebanyakan gitu. Malah dari apa itu yang dilakukan Mbak Rizky itu malah kayak bersih-bersih gitu kan ya. Saya kayak belum nggak menduga gitu kayak jawabannya Mbak Rizky itu kayak malah berbanding balik sama kebanyakan orang gitu. Tapi itu bisa dibilang hobi atau pelampiasan kalau menurut Mbak? Lebih ke pelampiasan juga karena nggak betah sih kalau diem aja. Atau Mbak tuh punya kayak kecenderungan nggak suka lihat yang kotor, atau Ya itu juga termasuk sih. Paling nggak suka kotor, kayak ada apa ya, kayak greget gitu loh kalau misalnya itu tuh kotor atau apa. Apalagi anak-anak kos tuh kan, kalau di kos saya tuh ya cenderung yang apa-apa tuh geradakan gitu loh, nggak rapi, kotor, bahkan kayak berantakan. bisa cucian piring tuh bisa berminggu-minggu di situ, kayak gemes gitu. Jadi bersih-bersih aja gitu. Oke, kita kembali ke masalahnya tadi ya, yang apa tuh kayak stres tentang kayak manajemen waktu lah. Terus kayak Mbak Rizky suka mengerjakannya tugas tuh kayak telat-telat waktu kayak gitulah. Nah, itu kan Mbak Rizky kan udah semester 6 kan ya. Udah semester 6 dan tanggung jawabnya tuh semakin banyak gitu. Nah, caranya Mbak Rizky melewati itu semua gimana sih? Kan Mbak Rizky udah melewati semester 1 sampai 5 tuh. Itu yang Mbak Rizky lakukan kayak gimana sih biar bisa melewati itu semua? Yang pertama yakin dulu sih. Jadi kayak ya pasti bisa, ini udah apa ya, sebelum masalah ini tuh pasti ada masalah yang lain gitu. Jadi kayak ya wis enjoy aja. Oke, enjoy ya. Nah, kan Mbak Rizky udah kayak yang penting yakin aja nih, yakin aja dan apa itu kayak jalanin aja gitu. Nah, pas ngejalanin itu ada hambatan juga nggak dalam ngejalaninnya? Ada sih, banyak malahan. Oke, yang menghambatnya itu kayak gimana Mbak?
kan apa ya, biasa anak kos itu pasti dapat sangu bulanan gitu. Kadang pengennya jalan-jalan atau healing atau sekedar ngopi. Nah itu kan bisa jadi apa ya, kayak solusi juga kalau pas lagi stres. Nah tapi saya tuh kayak kadang pengen mengeluarkan uang buat healing atau menghilangkan stres, tapi kayak ternyata uang itu malah kepake buat urusan yang lain gitu. Jadi kayak ya udah ketunda gitu, yang tadinya pengen ngopi malah kesini gitu. Oke, tapi kalau hambatan kayak akademik kayak yang tadi Mbak Rizky jelaskan kayak tentang sekretaris departemen itu, kayak tentang matkul-matkulnya itu bermasalah nggak di sekarang ini? Kalau sekarang aman sih. Aman. Oke, Mbak Rizky ini udah semester 6 mau ke semester 7. Oke. Berarti udah deket ya, udah hampir lulus gitu ya, Mbak? Amin. Oke. Nah, dari ceritanya Mbak Rizky tadi nih, kan Mbak Rizky kayak juga menyebutkan kalau Mbak Rizky tuh suka nunda-nunda tugas. Nah, nunda-nunda tugasnya tuh kayak gimana, Mbak? Kayak misal tuh kayak Mbak Rizky atau malas, kayak jadi kayak Mbak Rizky malas ataupun karena sudah kecapean jadi ntar aja lah ngerjain tugasnya kayak gitu. Jadi kayak suka nunda-nundanya gitu, kayak gimana, Mbak? Nunda-nundanya tuh bukan kemager sih, tapi kayak sebenarnya tahu itu urgent gitu, tapi masih apa ya, cari timing yang pas kan. Kalau misalnya saya tuh dari kuliah itu kan ada kegiatan lain kayak entah itu kajian atau ngurus komunitas. Nah itu pengen ngerjain tugas di luar pun rasanya kayak kurang pas gitu. Jadi kayak lebih cari situasi yang nyaman gitu, kayak di kos atau misal kayak jam-jam malam. Jadi kayak saya tuh lebih sering ngerjain tugas itu kayak tengah malam gitu sampai pagi gitu. Tengah malam sampai pagi? Iya, pagi gitu. Oke. Apakah ada tanggapan dari teman-teman tentang ngerjain tugasnya itu kan sampai malam hingga pagi itu? Nah itu kira-kira perbuatannya itu kayak Mbak Rizky kayak gitu, perilakunya itu baik buat kesehatan atau malah memperburuk? Kalau belum ada, belum juga tidak apa-apa. Mungkin kalau kesehatannya ini ya emang gak baik, tapi ke produktivitasnya mungkin emang waktunya produktif tuh waktu itu gitu. Jadi kayak gimana nih? Oke, terus dari Mbaknya? Ada. Oh, belum ada. Oke. Nah, Mbak Rizky tadi kan juga menyebutkan kayak aku harus nunggu waktu yang pas nih buat ngerjain tugas. Nah, kalau waktu yang pasnya itu kayak ngedeketin deadline, apakah itu efektif dengan nunggu waktu yang pas itu? Ngerjain tugasnya itu? Sebenarnya enggak sama sekali sih. Jadi kayak lembur itu pun jarang kalau enggak benar-benar kepepet. Jadi lebih baik dikerjakan sehari lah minimal dari hari deadline-nya gitu. Oke, H-1 deadline-nya, Mbak? Ya itu lebih baik daripada kayak H- berapa jam gitu kan. Oke. Nah, itu Mbak Rizky ngelakuinnya udah beberapa kali apa baru sekali itu? Sudah sering sih kayaknya. Sering? Iya, kemarin saya juga baru lembur, baru tidur jam 3 pagi. Wow, jam 3 pagi? Iya. Wow, itu adalah sesuatu ya, hal yang sangat kayak wow, jam 3 pagi itu kayak orang tuh masih pada tidur kayaknya biasanya. Kalau rajin-rajinnya tuh kayak sholat malam gitu kan ya, Mbak. Nah, kan tadi Mbak Rizky kayak melakukan itu kayak setiap hari gitu kan ya, Mbak. Apa sih rencananya Mbak Rizky biar kayak biar tetap jadi orang yang produktif, tapi juga biar kayak mengurangi kayak apa itu biar nggak malas-malasan lagi mengerjakan tugas dan tekanan akademik lainnya kan. Secara kan Mbak Rizky udah semester 6 kan ya. Nah itu rencananya Mbak Rizky buat kedepannya tuh kayak gimana sih? Untuk semester depan insya Allah kan udah nggak ada mata kuliah nih, tapi lebih berat lagi karena ngajar. Jadi yang harus di highlight mungkin apa ya, belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kalau misalnya mepet deadline itu nggak baik, terus jadi apa ya, banyak miskom juga. Lebih enak itu dikerjakan sebelum-sebelumnya, jadi nanti pas udah longgar itu bisa istirahat dan mikir kesehatan juga sih. Oke, lebih belajar dari kesalahan dari semester-semester lalu gitu kan ya, Mbak. Nah,
soal apa itu kayak mengerjakan apa itu ada tugas ya Mbak. Nah Mbak Rizky tuh kayak langsung mengerjakan tugas dari dosennya itu kira-kira bisa kayak misal ini diberi tugas sama dosennya, kira-kira besok langsung ngerjain itu bisa nggak Mbak? Bisa oke. Jadi kayak Mbak Rizky misal apa itu belajar dari kesalahan ya, belajar dari kesalahan itu ya, Mbak Rizky mau melakukannya kapan Mbak? Atau dalam waktu dekat ini apa? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Oke, dalam waktu dekat tuh berarti bisa besok atau bisa minggu depannya lagi. Oke, bagus ya Mbak, kayak Mbak Rizky sudah apa itu kayak menemukan apa itu kayak jadi kalau aku kayak gini aku harus belajar dari kesalahan gitu. Apakah setuju teman-teman sekalian? Setuju. Oke. Nah, belajar dari kesalahan itu berarti mencakup semuanya ya Mbak, kayak mengerjakan tugas kayak gitu-gituan gitu. Iya. Oke. Nah, berhubung apa itu kayak waktu konselingnya ini sudah habis, sudah selesai gitu, jadi izinkan saya untuk menyimpulkan dari permasalahannya Mbak Rizky tadi. Nah, jadi Mbak Rizky itu kayak mengalami kayak Mbak Rizky kan udah semester 6 kan ya, otomatis tugas akademiknya itu semakin banyak, masih ada kayak matkul yang double tadi, dan apa itu kayak kalau stres tuh pelariannya bukan malah istirahat tapi malah membersihkan gitu. Terus tadi juga Mbak Rizky kayak suka nih menunda-nunda tugas tiap kayak suka apa itu mengerjakannya di dekat-dekat hari gitu. Terus Mbak Rizky tadi juga sudah menemukan kalau Mbak Rizky itu kayak sudah belajar dari kesalahan yang Mbak Rizky perbuat itu, dan berkomitmen untuk apa itu kayak lebih baik lagi ke depannya dari kesalahan itu. Oke. Bagaimana perasaannya Mbak Rizky? Cukup lega. Oke, alhamdulillah ya. Setelah 30 menit ini. Oke. Berhubung apa itu kayak Mbak Rizky kan belum apa itu melakukan kayak yang dijelaskan tadi yang belajar dari kesalahan itu kan ya. Nah, gimana kalau kita minggu depan lanjutin sesi konselingnya lagi buat memantau progresnya Mbak Rizky? Apakah bisa? Oke, bisa. Terus Mbaknya? Oke. Baik, berhubung waktunya sudah habis, apa itu kalau saya ada salah kata ataupun perbuatan dalam 30 menit ini, saya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke.